Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Nurdiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ansujana SPD SD. Kebetulan beliau adalah pimpinan atau kepala sekolah dari SD Negeri 1 Cicakang Hilir. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yaitu wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak untuk meminta waktunya sebentar kaitan dengan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pengalaman Bapak selaku pimpinan kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang selama ini mungkin Bapak sudah laksanakan dalam kegiatan sehari-hari seperti sekolah ini. Baik, mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, kaitan dengan selama ini mungkin tidak dimungkiri mungkin setiap sekolah itu dalam setiap instansi itu selalu ada masalah atau hal-hal kasus yang mungkin menurut kita itu harus segera diambil keputusannya. Adapun mungkin yang kaitan dengan kasus atau hal-hal yang kepentingan itu mungkin ada yang kita hadapi itu ada suatu hal yang dua-duanya benar, ada mungkin yang satu juga lawan versus benar versus salah seperti itu ya. Baik, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk atau yang merupakan dilema etika dan disiplin moral seperti itu Pak? Kasus-kasus untuk yang Bapak pernah alami selama menjadi pemimpin di SD 1 Cicakang Hilir, terutama yang berkaitan dengan dilema etika yang intinya benar atau versus salah, benar atau dengan benar ya. Regulasinya di hadapan dua yang rumit gitu, dilemanya ya. Silakan istilahnya itu ada 2 guru atau 3 guru yang berstatus misalkan ini yang kebanyakan di dilema etika tadi ya diambil di semua guru gitu. Contohnya di SD 1 Cicakang Hilir di sini terdapat 3 guru yang berlatar belakang pendidikannya itu adalah PAI ya. Guru PAI-nya ada 3 gitu ya. Berarti guru PAI-nya itu ada 3 walaupun tidak poinnya itu diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Di antaranya untuk PNS-nya Pak Awan dan untuk ya 1 orang. Dan guru honornya Pak Rudi dengan Bu Yeni. Nah, dengan Bu Yeni sebenarnya masih honor ya Pak ya? Ya, dua-duanya ini masih honor. Pada tahun 2023 ini guru PAI ada 2. Nah, yang terjaring P3K ya. Tahun ini ya. Atas nama Pak Rudi. Nah ini dan kebetulan lagi ditempatkannya di SD 1 Cicakang Hilir walaupun tadi itu kan dilema ada PNS sudah ada, betul kan. Sedangkan 1 orang lagi Bu Yeni, notabene yang guru yang sudah lama, guru istilahnya guru senior lah, bisa dikatakan sebagai tangan kanan dulu gitu ya. Tapi kan kita kerjasama tapi kan sok aya wae gitu istilahnya guru orang mau panggilanna ya kan jadi dia maka ini akan termasuk apa Pak pengabdian pengamanan gitu kan. Di SDT panggilanna ari ieu silakan kapencerkeun atau dan kumaha. Kemarin kan belum bisa data P3K, belum tidak bisa masuk, tidak berkesempatan ya, walaupun sudah berusaha dimasukkan di Dapodi sebagai guru kelas, terus lagi dirubah lagi jadi guru mata pelajaran, dan itu sudah beberapa saya guru. Tapi karena kan tadi dilemanya harus mengaku atau harus secara aturan kayak aturannya ya 24 jam. Perlakuannya tersebut ya. Di
Jadi prosedur dari pemerintah terkait kelulusan penempatan guru PAI itu kan karena ada kuota 1 itu sudah diisi oleh Pak Rudi, tapi Pak Rudi sudah masuk yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kita harus mengikuti aturan tersebut. Kalau saya juga Bu Yeni karena sudah lulus PG kan, ini kan lulus PG. Nah, tidak serta-merta langsung silahkan pindah atau enggak, tidak, tapi diusahakan untuk mencari tambahan jam di luar sekolah di hari Sabtu jangan ya. Tersebut kalau karena kekurangannya sudah aja cukup banyak gitu kan, hanya 8 rombel kali 4 itu sudah. Karena keberadaan guru ini udah 3 orang, sedangkan rombel yang tersedia berapa rombel Pak di sini? Ada 8 rombel. Kalau kita itu mungkin 8 kali 4 32 mungkin cukup kalau kita bagi 3 orang Pak ya. Itu jadi apa yang sudah disampaikan terkait kasus yang terjadi di SD 1 Cisakan Heri Bapak ceritakan kaitannya dengan pembagian ZTM guru PAI Bu Kedia itu. Menurut Bapak tersendiri itu masuk ke bujukan moral atau dilema etika seperti itu Pak? Itu mungkin masuknya ke dilema etika ya, karena kalau moral bisa juga ya masuk. Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan kaitan dengan masalah yang kasus yang terjadi itu kaitannya ke dilema etika. Mengapa mungkin karena kita satu sisi dalam aturan yang harus kita ikuti dari prosedur P3K itu mau tidak mau kita harus ikuti sebagai pelaksana, tapi di satu sisi juga kita merasa benar dan dibenarkan bahwa kita juga harus memperhatikan ZTM yang 24 jam tersebut sehingga kita mungkin muncul rasa peduli terhadap guru yang kurang sehingga tadi carikan jam di luar ya Pak ya, seperti itu ya. Baik, itu yang nomor 1 sudah terjawab Pak. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau bisa dikatakan dilema etika yang barusan kita contoh kasus seperti itu. Kira-kira seperti apa Pak? Untuk setiap kasus di setiap industri dipastikan selalu ada masalah ya. Baik ya masalah yang harus segera diambil keputusan sebagai sebuah solusi atau masalah yang dari masalah tersebut. Ada juga saya juga sebagai pimpinan SD 1 Cisakan Hilir tidak luput dari hal tersebut. Tinggal bagaimana kita mengetahui kasus yang terjadi ya. Termasuk pada dilema etika atau bukan moral. Mana yang bisa mana masuk ke moral. Tapi kebanyakan kalau di sini masuknya itu masih ke dilema etika. Sama-sama benar. Dulu anu mangga benar, saat bapak saya sesuai aturan mangga benar. Karena yakin seperti tadi kasus yang ke-1 misalkan Bu Yeni merasa ya dia panggilannya pengalamannya benar, tapi aturan kan lain, seperti itu ya perbedaan. Nah jadi kasus kepentingannya dihadapkan untuk solusinya. Bapak cari dengan istilahnya kepentingan instansi saja, mana untuk yang terbaik untuk SD 1 Cisakan Hilir. Jadi kasusnya benar atau salahnya itu pada bujukan moral juga diambilnya ya. Barusan dari yang sudah disampaikan kaitan dengan kasus yang terjadi mungkin dilema etika tersebut ya. Jadi langkah-langkahnya itu mungkin seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Apakah Bapak melakukan musyawarah dulu dengan berbagai stakeholder terkait dengan baik guru-guru, komite, pengawas, atau Bapak mengambil kebijakan secara sendiri gitu? Selama ini dalam hal pengambilan keputusan di sekolah, saya terutama untuk kepentingan instansi biasanya untuk mengambil keputusan Bapak selalu bermusyawarah baik dengan stakeholder ataupun
dengan warga sekolah, termasuk ke pengawas sekolah Pak ya? Termasuk minta bantuan ke teman-teman di luar sekolah gitu ya. Dari hasil musyawarah tersebut kira-kira pengambilan keputusannya didasarkan atas dari dasar apa Pak kira-kira? Yang ditimbang-timbang itu apa? Dari apanya? Pertama tadi dilihat dulu misalkan sesuai resikonya ya. Resiko ambil resiko yang terkecil ya. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan resiko terkecil supaya tidak terjadi masalah yang lebih berlanjut lagi. Baik, pertanyaan yang kedua sudah terjawab Pak ya, dari kaitan dengan itu intinya mungkin menggunakan musyawarah dari hasil tersebut dipertimbangkan dengan mengambil resiko yang terkecil yang terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Baik, lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dikaitkan dengan permasalahan dalam dilema etika khususnya? Tentu saja sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya musyawarah menjadi kunci saya dalam mengambil keputusan. Dari hasil musyawarah tersebut, langkah selanjutnya untuk mempertimbangkan tadi risiko terkecil dan pengambilan keputusan yang didasarkan dari proses tersebut. Dalam pengambilan keputusan juga memperlihatkan 4 paradigma atau juga prinsip-prinsip tiga prinsip pengambil keputusan dengan langkah-langkah yang biasa untuk mengambil keputusan. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Intinya tetap mungkin bermusyawarah mengambil keputusan dengan resiko yang terkecil dan Bapak juga berpatokan kepada 4 paradigma, 3 prinsip yang dilakukan dalam hal pengambilan keputusan seperti itu Pak ya? Ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi dilema etika? Dalam menghadapi kasus yang sama benar, sama merasa efektif, saya berkomunikasi dengan dua pihak, dengan yang punya kasusnya gitu ya, yang terlibat dalam dilema etika tadi gitu ya, dengan menyampaikan solusi dan risiko yang akan terjadi dari keputusan yang akan Bapak ambil gitu kan. Itu pihak ketika pengambilan keputusan seperti ini, resikonya seperti ini disampaikan dua pihak ya. Kalau mengambil yang ini berarti bakal begini. Di mana deh? Di kamar. Jadi memperhatikan dan disampaikan intinya komunikasi dengan dua pihak yang terlibat Pak ya, disampaikan dengan dua pihaknya apa keputusannya dan apa resiko yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau masalah tantangan ya banyak ya dalam mengambil keputusan selama ini. Saya praktikkan terhadap tantangan yang saya hadapi, terutama dengan budaya ya istilahnya kebiasaan kultur ketimuran. Kita tidak terlepas dari rasa ya iba karunia, kita peduli ya, atau secara bahasa kemanusiaan ya. Kalau sudah jelas orang tersebut atau guru tersebut atau kata-kata tersebut salah juga, kita kan masih ada kepedulian gitu. Bagaimana dibenturkan dengan peraturan dengan rasa kemanusiaan gitu, seperti itu ya. Diharapkan dengan peraturan dan rasa kemanusiaan itu seperti itu ya. Dalam melaksanakan tugas karena budaya kita masih ke timuran ya, masih melekat. Rasa iba peduli itu bakal lebih dominan dari peraturan ya, seperti bisa mungkin tantangan yang lain gitu. Itu semakin menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan. Mungkin ini juga berlaku dari pimpinan-pimpinan yang lain. Saya seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah kata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan hari itu di tempat itu, ataukah Bapak itu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan, saya tidak pernah menunda-nunda atau menunda-nunda waktu atau secara sengaja
atau menjadwalkan, namun sering menyelesaikan masalah tersebut secara istilahnya refleks lah, sesuai kebutuhan gitu. Pada waktu itu juga kalau diusahakan hari itu ada masalah hari ini tuntas juga hari ini, kecuali kalau ada permasalahan yang harus ada konsultasi lebih lanjut ke orang lain seperti itu ya. Secara umum mungkin Bapak refleks mengambil keputusan secara refleks, tapi dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah Bapak sampaikan kaitannya dengan pengambilan resiko yang terkecil seperti itu Pak ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada panutan Bapak dalam hal pengambilan keputusan, saya terinspirasi dari siapa misalkan seperti itu? Tentu saja ya, saya punya panutan yang menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan ya, diantaranya ya atasan saya gitu kan. Atasan saya biasanya kalau ada masalah langsung hari itu juga diselesaikan tegas, seperti itu ya. Jadi tidak di tingkengke lah, pasti ada. Mungkin apakah atasan Bapak sebagai panutan itu mendengar juga dari masukan-masukan masyarakat ya, ada ya, ya. Jadi sehingga setiap keputusan itu karena tidak dari hasil keputusan sendiri sehingga bisa diterima oleh seluruh warga sekolah. Oke, seperti itu Bapak ya. Jadi ada panutan Bapak itu dari atasan ya. Pertanyaan terakhir Pak, dari apa yang sudah kita sampaikan pada kasus-kasusnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari Bapak dan pertanyaan sampai 1 sampai 7, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ini dalam hal pengambilan keputusan khususnya di dalam dilema etika? Untuk pengalaman selama menghadapi kasus-kasus atau permasalahan di dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, saya biasanya mengambil pelajaran bahwa pentingnya kita menimbang, merefleksi kembali atau juga bisa kita hal-hal yang diputuskan itu dihadapkan dengan dua hal yang sama benar ya, sama-sama benar, dengan mempertimbangkan tadi yang seperti pertama itu mempertimbangkan risiko yang diambil itu risikonya yang terkecil. Jadi itu pengalamannya pembelajaran yang berharga bagi Bapak gitu ya. Kata kuncinya mungkin dengan mengambil keputusan mempertimbangkan risiko terkecil itu sekiranya meminimalisir masalah kelanjutan ya. Baik. Alhamdulillah wawancara dari pertanyaan yang sudah sampai saya ajukan dan Bapak alhamdulillah sudah menjawab semuanya dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini Bapak alami, dan itu jadi sebuah inspirasi bagi saya apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak sama-sama waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kasus-kasus dilema seperti ini. Dan mudah-mudahan saya mendoakan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan juga ketika ada kasus mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan rasa kemanusiaan dan win-win ya, semuanya menang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, para sebentar. Kebetulan kami dari program guru program itu ada tugas ya demonstrasi konseptual Pak gitu. Dimana dalam tugas tersebut kami harus tugaskan itu mewawancarai sebanyak 2 sampai 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Kebetulan modul yang sedang dipelajari di modul 3.1 itu pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal seperti itu. Mengapa Bapak berkenan untuk diwawancara itu Pak? Dengan senang hati dipersilakan
Bapak siap. Terima kasih sebelumnya Pak. Agar menghemat waktu mungkin saya langsung saja ke pertanyaan Pak ya. Untuk yang pertama ini Pak ya, mungkin jawabannya bisa dari pengalaman Bapak atau wawasan Bapak yang sudah selama ini dilaksanakan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang disebut dengan rujukan moral Pak itu? Ya, yang sering terjadi ya di SD Negeri Citarum ya, khususnya di sekolah yang Bapak pimpin, bahwa Bapak selaku pimpinan sering galau bahkan gamang karena ada kasus-kasus yang muncul ya di lingkungan sekolah kami ya. Kasus-kasus itu muncul terutama yang agak berat ini adalah kasus di mana Bapak Ibu guru atau staf melakukan hal yang memang menurut peraturan sesuai ya, tapi di sisi lain pertimbangan kepala sekolah ini sangat berat karena mengingat apa, diantaranya karena melihat usia daripada Bapak Ibu guru yang ya memang sulitlah. Contoh begini ya, sekarang ini kan guru harus melek TIK ya gitu ya. Ternyata bagi Bapak Ibu guru yang sudah berumur, sudah lama bekerja, bahkan sudah hampir memasuki masa pensiun, ini sangat sulit. Nah ini kan satu pertimbangan yang sulit bagi pimpinan. Di satu sisi memang ini kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Di sisi lain kepala sekolah tidak bisa memaksakan hal tersebut ya, hal tersebut. Nah pertimbangan yang sering diambil diantaranya itu pertama, Bapak suka membawa persoalan itu dimusyawarahkan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya, baik guru maupun tenaga kependidikan ya. Bapak minta pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain atau tenaga pendidik juga biasanya dibawa bertemu, dibawa bermusyawarah dan bagaimana pendapat mereka ya. Dari pendapat-pendapat yang yang terkumpul biasanya Bapak mempertimbangkan secara mendalam ya, itu risiko mana yang paling kecil ya dampaknya untuk keberlangsungan proses pendidikan di SD Negeri Citarum ya. Barusan tadi Bapak kaitan dengan tuntutan penguasaan IT dengan usia yang mungkin memasuki masa pensiun Pak ya. Kebetulan mungkin kalau secara aturan itu harus tidak memandang usia ya Pak ya. Iya harus itu. Justru di sini dilemanya di sini justru. Tapi ketika kita mengacu pada aturan berarti kan itu suatu kebenaran Pak ya. Nah, ketika guru kita itu misalkan tidak mau dengan alasan usia sudah tua dan tidak berusaha untuk menguasai IT tersebut, mungkin kalau kita kaderkan bisa sebuah hal yang negatif kayak gitu ya, dikaitkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi kaitannya dengan rasa kasihan Bapak itu terhadap usia. Apakah itu termasuk, kalau kita identifikasi Pak, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral itu maksudnya? Yang
tadi itu rujukan moral itu, ya rujukan moral itu jadi sangat sulit. Pertimbangan. Di sinilah di lapangan sulitnya. Ya. Saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan, bahwa yang disampaikan Bapak tadi termasuk maksudnya kerujukan moral ya Pak ya, karena secara umum mungkin benar versus salah ya Bu ya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua, Pak, menindaklanjuti dari apa yang kita bahas kaitan dengan dilema etika. Mungkin ya kita lebih fokusnya kepada dilema etikanya, bahwa kita dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama penting. Bagaimana kita mengambil, gitu ya. Mungkin pertanyaan semuanya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang tadi dilematika itu. Kalau Bapak sih masih kalau untuk pengambilan keputusan Bapak tetap, jadi Bapak biasa menampung aspirasi dari rekan-rekan guru, rekan-rekan tenaga kependidikan, ya. Walau pada akhirnya Bapak mempertimbangkan, ya, kasus-kasus di mana ini juga tidak mudah. Kalau yang tadi ini hanya perasaan kasihan atau karena memang ada hambatan tadi di usia, ya. Ini ada kasus ya di SD Citalam di mana ini menjadi satu resiko besar juga yang terjadi. Ini ada seorang guru ya, namanya Pak Agus Ruslan ya. Beliau ini tinggalnya jauh dari sekolah ya. Beliau ini tinggal di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kalau diukur dengan jarak, wah luar biasa, mungkin lebih dari 50 kilo lah, 60 kilo ya. Jadi waktu tempuh ke sekolah ini harus pulang pergi tiap hari dengan jarak yang begitu panjang ya. Ditambah lagi Pak Agus ini sekarang ya sudah sakit-sakitan ya, bahkan sering izin untuk minta berobat terapi ya. Kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali Pak Agus ini minta izin ya. Di sisi lain Bapak selaku pimpinan di sekolah ini sangat sulit untuk melepas Pak Agus ya. Kenapa sangat sulit melepas Pak Agus? Karena Pak Agus di sekolah ini memang kalau dilihat dari usia memang belum terlalu tua, tapi sudah bisa memimpin rekan-rekan yang lain, sudah bisa menjadi panutan ya, dari segi sikap, dari segi pengetahuan. Beliau menjadi andalan di sekolah kami ya. Bahkan andalan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Nah ini persoalan yang tidak mudah untuknya, sangat dilema gitu ya, sangat dilema gitu. Tapi insya Allah akan diputuskan dengan pertimbangan yang mungkin ini pertimbangan kemanusiaan juga, karena memang Pak Agus sudah punya hak untuk untuk mutasi, melihat jarak juga ya. Nah, insya Allah akan mengizinkan Pak Agus dengan syarat, dengan catatan ada yang masuk dulu ke sekolah ini sebagai penggantinya. Syukur-syukur itu ada PNS atau P3K, dan langkah terakhir yang akan diambil kalau betul-betul Pak Agus nanti pindah dari sekolah ini, insya Allah mengambil guru honor baru di sekolah ini. Barangkali seperti itu ya. Yang saya tangkap mungkin kaitan Bapak mempertimbangkan juga selain dari kompetensi dan kepribadian seseorang Pak Agus yang tadi ya,
yang saya tangkap juga mungkin kuantitas jumlah guru di sekolah ini mungkin kurang ya Pak ya. Betul. Bapak lupa tadi ya. Betul, pertimbangan utama Bapak sangat sulit melepas Pak Agus karena memang di sekolah ini pada saat ini masih kekurangan guru kelas ya. Jadi guru kelas kalau dihitung-hitung itu kelas 6. Jadi kelas 6 kalau Pak Agus pindah itu kelas 6 dua-duanya akan kosong ya, kelas 6A dan 6B. Karena Bu Sugira sebagai guru kelas 6 juga akan pensiun pada bulan Juni ini. Terus guru bidan juga masih ada di dalam kelas. Jadi ada beberapa kelas yang masih kosong. Ini pertimbangan yang cukup sulit ya. Oke, kalau kita sepakati untuk saya kalau yang kasus baru yang disampaikan Bapak itu satu mungkin keadilannya juga kan karena sekolah itu perlu pelayanan yang optimal, tidak ada guru gitu. Tapi dari satu sisi juga kita ada rasa peduli bagaimana kondisi Pak Agus dengan jarak yang jauh kesehatannya gitu. Tapi kalau kita sepakati mungkin Bapak sepakat atau tidak dengan apa yang saya sampaikan bahwa itu termasuk kasus dilema etika. Sepakat? Iya, betul ya. Kita berada di Bapak posisi sepakat itu ya. yang ke sana betul, yang ke sini juga betul. Iya. Tinggal bagaimana Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan juga bahwasanya akan mengambil sebuah keputusan yang beresiko sangat kecil. Tadi Bapak sudah sampaikan seperti itu. Baik, sudah terjawab dari pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya dari pertanyaan ketiga, sebetulnya langkah apa yang pertanyaan ketiga juga sudah terjawab, tapi tidak ada salahnya mungkin diulang lagi apa ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini mungkin ketika dikaitkan dengan dalam hal paradigma pengambilan keputusan, ada juga prinsip dan langkah-langkah yang seperti itu Pak. Untuk mengambil sebuah keputusan memang ada langkah-langkah yang Bapak gunakan ya, yaitu menggunakan 3 prinsip dan 9 landasan ya tentang pengambilan keputusan. Pertimbangan paradigma ya Pak ya. Iya. Seperti tadi yang disampaikan itu mungkin maksudnya pada rasa keadilan lawan rasa kasihan itu salah satu paradigmanya Pak. Kalau kita ambil prinsipnya mungkin tadi prinsipnya fair based. Jadi yang pengambil keputusan yang berbasis peduli seperti itu. Mungkin kalau kita ngambil ke prinsip dan langkah-langkah yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir sampai ke menjadi sebuah keputusan dengan ada resiko pengangkatan honor baru ya Pak tadi. Itu sudah menggambarkan 9 langkah yang saya pelajari di modul 3.1 ini Pak seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak, mungkin yang terakhir buat Pak Sri. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kita hadapi, terutama pada dilema etika. Mungkin Bapak juga tadi sudah menjawab bagaimana bermusyawarah seperti itu. Bisa diulangi lagi Bapak seperti itu. Ya, menurut Bapak yang cukup efektif tadi sudah disampaikan bahwa Bapak selalu meminta pendapat, Bapak selalu bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah ya, termasuk juga komite, bukan hanya Bapak Ibu guru dan staf, komite juga diminta pertimbangan, Pak pengawas pembina juga diminta pertimbangan ya. Bapak menyadari ya kenapa selalu meminta banyak pendapat ini supaya namun sedetik ya Pak. Warga yang ada di sekolah ini pertama memang peduli akan permasalahan dan ikut mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Yang kedua, Bapak mengembangkan pengambilan keputusan secara demokratis dengan prosedur yang tadi sudah disampaikan.
lanjutkan ini. Baik, terima kasih Bapak untuk salah satu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang sudah menginspirasi saya. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten dan berbuat yang terbaik untuk menjadi kita yang menghadapi. Pertanyaan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh